Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali nih dengan TMC Blog. Kali ini kita akan membahas lagi tentang MotoGP. Setelah sebelumnya kita membahas tentang diskualifikasinya dari Ai Ogura di balapan Grand Prix di Argentina 2025. Sekarang kita lagi mau ngomongin apa yang ada di pikiran dan apa yang telah disampaikan oleh seorang Pecco Bagnaia pasca balapan utama Grand Prix di Argentina, di mana dia finish posisi 4. Dia bilang balapan MotoGP finish di posisi 4 dan juga finish di posisi 3 itu bukan merupakan targetnya seorang sosok atau selevel dari Pecco Bagnaia. Dia inginnya pokoknya menang gitu. Pada dasarnya seperti itu. Cuman memang secara umum di 4 balapan pembuka, ya baik di Thailand 2 balapan sprint dan balapan Grand Prix, dan juga di Termas de Rio Hondo di Argentina, itu tujuan itu belum tercapai oleh Pecco Bagnaia. Ya, sekarang dia berada di posisi 3 yang juga cukup berjarak ya dengan seorang pembalap satelit Ducati, ya bahkan satelitnya itu bukan satelit utama primer, karena satelit utama primernya ada di tangan Fabio Di Giannantonio, yaitu seorang Alex Marquez. Alex Marquez sekarang berada di klasemen posisi 2 persis 16 poin ya, di belakang dari abangnya yaitu Marc Marquez. Nah, sekarang sedang memimpin klasemen dengan nilai yang benar-benar sempurna, 37 poin dari setiap seri, hadir 2. Nah, ini Pecco Bagnaia benar-benar kayak yang mencoba bagaimana caranya mendapatkan solusi agar dia bisa lebih baik di balapan mendatang. Nah, jadi secara umum Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Di Gia itu menggunakan motor 2025. Dan seperti kita ketahui dan sudah banyak banget dibahas bahwa motor 2025 bisa kita sebut sebagai GP25 adalah motor yang menggunakan mesin base engine GP24 atau motor 2024. Ini artinya secara teknis spesifikasi dari mesin, baik itu piston, ring piston, stang seher atau stang piston, crankshaft, camshaft gitu ya, yang di dalam itu pokoknya detail-detail mengenai jeroan mesinnya, bahkan dari desain dari crankcase-nya dan juga desain dari kepala silinder dan juga silinder, itu bisa dibilang memang sama ya, mesin 2025-nya dengan mesin dari GP24 atau mesin 2024. Tapi apakah itu mesin bekas? Bukan. Artinya mesin motor yang dimanufaktur atau diproduksi benar-benar baru oleh Ducati Corse, diberikan kepada 3 dari pembalapnya yang tahun 2025 ini memang ditugaskan menggunakan motor versi 2025. Nah, gitu. Jadi spesifikasi teknisnya merupakan spesifikasi teknis yang benar-benar sama dengan GP24 ya. Jadi dimensinya dan segala macamnya sama. Cuman 2 hal yang membedakan antara mesin 2025 dengan mesin 2024 itu apa gitu ya. Sulit untuk bisa menemukan karena secara umum ini mesin prototype, jadi yang udah pasti full secret banget, rahasia, sampai hadirnya penjelasan dari Davide Tardosi sebelum balapan di Thailand. Dia cuma bilang bahwa mesin akhirnya Ducati memutuskan untuk memakai mesin 2024 sebagai mesin 2025 gitu ya, atau mesin GP24 sebagai mesin base dari 2025. Namun yang membedakan antara mesin 2025 dengan mesin 2024 ada 2 hal, yaitu di elektronik dan juga ada di suspensi. Elektronik ini artinya menurut saya sih bukan dari ECU-nya, karena ECU-nya udah pasti championship ECU, yaitu dari Magneti Marelli. Namun merupakan update dari elektronik softwarenya. Jadi softwarenya benar-benar software 2025. Selain juga suspensi dari Öhlins-nya juga suspensi 2025. Dan itulah 2 titik yang menurut pengakuan Ducati Corse diberikan kepada motor 2025 yang diberikan kepada Pecco, Marc Marquez, dan juga Di Gia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, menariknya adalah 2 hal tersebut ya, baik elektronik ya dan juga suspensi, bukan merupakan 2 part yang benar-benar dikendalikan oleh regulasi. Dalam artian
itu tuh nggak kayak piston yang bener-bener harus nggak boleh diganti-ganti gitu kan ya, karena di dalam mesin, karena mesinnya sendiri nggak bisa seal. Bahkan sekarang tuh flywheelnya udah ditaruh di luar kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan memang secara umum mesin GP25 yang bener-bener mesin GP25 itu memiliki kayak apa namanya sifat atau karakter, terutama pada saat pengereman dan engine brake itu yang tidak bagus sama sekali gitu ya, karena memang Ducati tahu bahwa mesin yang mereka akan homologasikan di 2025 ini akan dipakai 2 tahun juga nanti di 2026. Akhirnya mereka berpikir bahwa logikanya lebih baik mendingan pakai mesin GP24 yang memang sudah terbukti bagus. Jadi mesin GP25 penuh dengan permasalahan dari engine brake. Awalnya kita kira mungkin kalau engine brake itu biasanya hubungannya sama flywheel kan, dan karena flywheelnya di luar kan sebenarnya tinggal ganti flywheel doang. Ternyata nggak begitu kalau menurut saya, dan juga menurut apa yang bisa dilihat. Sepertinya bukan hanya permasalahan dari flywheel seperti yang mungkin waktu tahun 2024 kita bisa pernah ingat kenapa ketika Marc Marquez itu mesinnya rusak gitu ya, dan juga tersandar di pinggir dari sirkuit Mandalika. Nah, itu karena flywheel. Ya, waktu itu Marc Marquez diberikan flywheel yang bukan flywheel GP23. Jadi yang pokoknya update lah, mungkin GP24 dan segala macam. Nah, harusnya kalau misalkan flywheel kan tinggal ganti flywheelnya doang. Saya perkirakan mesin GP25 ini benar-benar beda ada di combustion chambernya. Jadi benar-benar ada di ruang bakar ini berubah banget. Dan ini artinya termodinamika berubah dan segala macam berubah, sehingga butuh untuk mengakses mesin. Dan kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat riskan kalau misalkan Ducati Corse dalam 2 tahun ke depan mereka harus mengakses mesin, sementara mesinnya ini benar-benar harus dihomologasi atau disegel. Nah, jadi akhirnya mereka pakai GP24. Dan lanjutnya adalah pasca balapan di Argentina, itu yang menarik adalah Pecco Bagnaia bilang kayak gini nih. Yeah, we did a step in front during the weekend, but I was still missing something. The control of the rear tire, something that is strange that I'm not having, considering that the bike is similar to last year. So maybe for the next one I will be back to my completely bike from last year, because it's at the moment it's boom. Jelas banget ya bahwa Pecco Bagnaia akhirnya bilang bahwa mungkin di balapan selanjutnya, which is di Amerika, Circuit of the America, di Grand Prix ketiga, dia akan kembali menggunakan motor yang di tahun lalu. Which is kalau menurut saya, kalau dikunyah-kunyah itu artinya dia akan balik lagi ke GP24. Ya, pertanyaannya apa boleh? Gitu kan, pasti apa boleh gitu ya. Kan mesinnya udah homologasi gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa. Yang dimaksud dengan mereka Pecco Bagnaia untuk pindah ke mesin yang dipakai di tahun 2024 adalah setup-nya. Nah, sementara secara umum mesin yang dipakai kan sebenarnya secara technical speknya sama dengan GP24. Yang perbedaannya hanya di suspensi dan juga di elektronik. Artinya apa? Ya tinggal ganti aja, gampangnya gitu ya. Tinggal ganti aja ya suspensinya pakai suspensi 2024 sama seperti pakai Alex Marquez, dan juga elektroniknya juga diganti menggunakan elektronik dari 2024 seperti yang dipakai oleh Alex Marquez dan juga dipakai oleh Franco Morbidelli dan juga Fermin Aldeguer. Selesai. Jadi kayak gitu masalahnya. Nah, jadi pertanyaannya legal apa enggak? Potensinya legal. Kalau menurut saya legal bahwa nanti di Circuit of the America akhirnya Pecco Bagnaia itu menggunakan benar-benar murni GP24,0, enggak lagi GP24,9. Nah, jadi gitu. Tapi pertanyaan adalah, kan kalau misalkan regulasi bilang bahwa satu tim factory itu 2 pembalapnya harus menggunakan mesin identik. Jadi kayak Pecco Bagnaia sama Marc Marquez itu mesti identik teman-teman sekalian, nggak boleh beda mesinnya. Kayak misalkan Joan Mir juga dengan Luca Marini itu harus identik gitu. Khusus dari tim-tim factory, Pedro Acosta dengan Brad Binder harus sama, Alex Rins dengan Fabio Quartararo harus sama, kayak gitu. Terus habis itu nanti Jorge Martin dengan Bezzecchi juga harus sama. Jadi seperti itu harus sama. Nah, kalau udah harus sama kayak gini, dengan artinya Pecco Bagnaia pindah ke 24,00, kalau misalkan nanti Marc Marquez tetap mau pakai setup yang sekarang, which is mungkin menggunakan elektronik 2025 dan juga suspensi 2025, boleh apa enggak? Kalau saya sih ngeliatnya boleh teman-teman sekalian. Karena apa? Karena base mesinnya masih tetap sama gitu ya. Sementara 2 hal tersebut, suspensi dan juga elektronik, itu bisa merupakan sesuatu yang divariasikan antara masing-masing pembalap
berdasarkan sifat karakter balap atau gaya balap mereka masing-masing. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan nanti di Circuit of the America Marc Marquez masih menggunakan motor dengan base yang sama seperti kayak dipakai di Argentina dan juga di Thailand, sementara Pecco Bagnaia mundur gitu ya menggunakan spek yang akhirnya disamain sama GP24, itu bisa banget karena memang base mesinnya secara spek teknis itu tetap sama dengan yang dipakai oleh Marc Marquez. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian mengenai informasi rencananya dari Pecco Bagnaia menggunakan motor yang versi tahun lalu, dia bilangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.